Ketika Suratipo telah sampai di tempat terluas dari goa itu, tiba-tiba saja terdengar suara yang menghantak di seluruh goa. "Turunlah Tuan Tumenggung Suratipo dari Mataram," bentak satu suara besar yang tiba-tiba menggetarkan seantero gua tersebut. Suara itu ternyata keluar dari mulut Sang Nogo Antoko. Suatu pertanda bahwa tenaga dalam dari manusia bertopeng naga hitam ini sungguh dahsyat dan tidak bisa dianggap main-main. Tenaga dalamnya sungguh hebat, keluh Suratipo dalam hatinya. Ia juga bisa menyadari kehadiranku dalam sekejap. Aku tidak bisa menganggap remeh orang ini, pikir Suratipo selanjutnya. Suratipo lalu berkelebat melompat turun, dan dari atas langit-langit gua tersebut ia turun tepat di hadapan kursi singgasana Sang Nogo Antoko. "Sungguh suatu siasat yang cerdik, Tuan Tumenggung. Kau berpura-pura menjadi korban persembahan untukku, lalu kemudian mengikutiku," ucap Sang Nogo Antoko. "Kalau kau sudah tahu itu aku, kenapa kau tidak habisi aku sekalian tadi?" tanya Suratipo. "Karena aku hendak sengaja menuntunmu ke dalam tempat ini untuk mengajukan suatu penawaran. Apakah Tuan Tumenggung mau menjadi hamba sahayaku dan menjadi hidup abadi selamanya di sini? Tuan Tumenggung bisa menjadi raja di seluruh tanah Jawa jika Tuan Tumenggung mau menjadi hamba sahayaku." Kenapa kau mengajukan penawaran itu padaku? Selidik Suratipo dengan penuh rasa yang penasaran. "Karena kau adalah orang yang cerdik, Tuan Tumenggung, dan juga kau punya cukup kemampuan ilmu kanuragan. Aku juga tahu kau adalah orang yang licik dan pandai melihat situasi. Maka sebetulnya kau cukup pantas untuk menjadi bonekaku dalam menguasai tanah Jawa yang berlainan dengan negeri Nogosari ini." Tawaran yang bagus. Tetapi kenapa aku yang harus menjadi hamba sahayamu? "Karena kau adalah seorang laki-laki, Tuan Tumenggung. Seorang laki-laki tidak pantas untuk menjadi pemimpin, apalagi menguasai negeri ini," jawab Nogo Antoko. "Lalu, bagaimana bila aku menolak tawaranmu itu?" tanya Suratipo sambil menyeringai. "Maka kau akan menjadi tumbal di dasar kawah Gunung Lawu ini, Tuan Tumenggung," jawab Sang Nogo Antoko. Suratipo tidak langsung menjawab. Ia kemudian membuka sidekap tangannya dan kemudian menatap tajam pada Sang Nogo Antoko dengan tatapan yang penuh selidik, sampai akhirnya kemudian Sang Tumenggung itu berkata, "Nogo Antoko, aku dapat merasakan gelegak dendammu terhadap kaum laki-laki demikian hebat. Ada apa denganmu itu?" Sang Nogo Antoko tiba-tiba menggeram dengan hebat sambil menjejak-jejakkan kakinya ke tanah. Dari atas goa itu tiba-tiba terdengarlah suara getaran dan geraman yang diliputi dengan penuh amarah dalam menjawab pertanyaan dari Suratipo. "Kaum laki-laki tidak pantas hidup di bagian dunia manapun. Laki-laki semuanya adalah sampah." Suratipo kini dapat merasakan benar gelekar api yang datang dari dendam Nogo Antoko. Sang Tumenggung itu semakin memahami apa tujuan dari Sang Nogo Antoko melakukan semua ini kepada kaum laki-laki yang telah ia culik dari sekitar Gunung Lawu. Namun ia masih penasaran dengan latar belakang wanita yang bertopeng itu. "Lalu, bagaimana dengan ramamu? Ramamu adalah juga seorang laki-laki." "Hah, ramaku?" bentak Sang Nogo Antoko. "Dia adalah biang dari segala sampah dan juga malapetaka di dunia ini.
Aku sangat menyesal telah dilahirkan dari benih seorang durjana. Suratipo termenung sebentar. Teringatlah ia pada sosok romonya, yaitu almarhum Ki Wirojoyo yang telah tewas dibunuh oleh Ki Rono Tikusilo atau si hantu kelelawar hitam yang ternyata kini menjadi kakak seperguruannya sendiri. Romonya juga adalah sosok yang tegas sekaligus juga seorang penyayang. Melintaslah tiba-tiba kenangan-kenangan yang telah ia lalui bersama romonya, terutama ketika romonya mulai menggembleng dan menurunkan ilmu kesaktiannya pada Suratipo. Suratipo kini menghela nafas berat. Dengan suara yang berat pula, ia kemudian berkata, "Hewan yang tak berakal saja masih bisa menyayangi dan juga mengasihi romonya. Kau pantas menjadi penghuni abadi neraka jahanam yang paling terdalam, Noko Antoko." Mendengar perkataan dari Suratipo tersebut, sang Noko Antoko malah tertawa dengan hebat. Kau pikir kau sedang berada di tempat apa, makhluk laki-laki hina? Inilah neraka. Neraka yang aku ciptakan untuk kaum laki-laki keparat sepertimu. Suratipo kini tidak langsung menjawab. Ia kemudian melirik ke belakangnya dan ia menatap seluruh pemuda yang sedang bekerja paksa sambil terus disiksa oleh para algojo dari naga hitam. Mereka semua nampak merintih dan memohon-mohon ampun. Namun para algojo itu tidak peduli dan malah semakin hebat menyiksa mereka. Wiryo Pranoto dan juga Suronoto yang sedari tadi terdiam kini juga bergidik ngeri mendengar ucapan dari sang Noko Antoko sambil menatap para pemuda yang tengah disiksa tersebut. Apakah kita sudah mati dan kini sedang berada di dalam neraka, Suro? Tanya Wiryo Pranoto pada Suronoto. Apa dosaku sampai kita dikirim ke tempat penyiksaan seperti ini? Aku tidak menyangka kita bisa masuk neraka, Wir. Rintih Suro yang masih tetap kemayu pada kawannya itu. Itulah takdir kalian, karena kalian dilahirkan sebagai seorang laki-laki, sahut sang Noko Antoko kepada Wiryo Pranoto dan Suronoto. Disinilah kalian akan menetap selamanya. Mendengar gertakan tersebut, Tumenggung Suratipo malah tertawa sinis. Sebuah neraka ciptaanmu sendiri. Siapa yang menggali lubang, dialah yang nanti akan terperosok ke dalamnya. Mendengar ejekan dari Suratipo tersebut, sang Noko Antoko mendengus marah. Kemudian dari mulut topeng naganya menyemburlah api yang berwarna hitam pekat dan juga berbau bangkai. Pertanda api itu selain sangat panas juga mengandung racun yang amat dahsyat. Api itu tiba-tiba menyambar sebongkah batu karang yang besar hingga hancur berantakan karena Suratipo telah berhasil menghindari serangan dadakannya tersebut dengan mudah. Suratipo pun kini berjumpalitan di udara dan kembali mendarat di hadapan sang Noko Antoko. Mendapati hal tersebut, para prajurit penjaga maupun para algojo naga hitam yang tadinya sedang mengawasi para budak bekerja kini langsung mengepung Suratipo dengan senjata yang terhunus. Tetapi pada saat itu pula Retno Jumini, Nyai Gondo Arum, Sutarsih dan yang lainnya telah sampai di tempat itu. Mereka pun kemudian menyerang para algojo dan pasukan jaga dari naga hitam. Biar kami yang menghadapi mereka. Kau urus saja wanita iblis itu, Tuan Tumenggung, seru Nyai Gondo Arum kepada Suratipo. Suratipo pun mengangguk lalu melompat menerjang sang Noko Antoko. Sang Noko Antoko pun kini melompat dari atas singgasananya dan kemudian langsung bertatapan dengan Suratipo. Didahului oleh satu lengkingan dahsyat, sang Noko Antoko memukulkan tangan kanannya ke depan.
Gelombang angin keras yang amat dingin kini melanda Sang Tumenggung dari Mataram itu. Suratibo bersuit nyaing dan kemudian berkelebat dengan cepat, tapi dari samping Sang Nogo Antoko telah menyusulnya dengan pukulan tangan kiri itu. Si elang Mataram kini terkurung di antara dua angin pukulan sekaligus. Dengan serta-merta, Tumenggung ini mengangkat kedua tangannya dan kemudian mendorongkan ke depan dalam jurus pukulan yang bernama Aji Wojo Ireng. Dua pukulan dahsyat yang mengandung tenaga dalam yang hebat dan luar biasa kini saling bergulat tindih menindih. Sang Nogo Antoko mengernyitkan kening wajah di balik topeng naganya. Di kening Suratibo pun juga terlihat butiran-butiran keringat. Tiba-tiba saja tanah yang diinjak oleh Tumenggung Suratibo kini meledak dan hancur mengambles. Telahkah, keluh Tumenggung Suratibo. Ternyata tenaga dalam dari lawannya itu tidak berada di bawahnya, malah satu tingkat berada di atasnya. Dengan bersuit nyaring, Suratibo melompat mundur sejauh 2 tombak, lalu berjungkir balik sampai 3 kali berturut-turut, kemudian menjatuhkan diri di tanah dan seterusnya berguling-guling dengan cepat. Dengan demikian, dia baru saja berhasil menolak dan melebur serangan tenaga dalam dari Nogo Antoko yang terkenal sangat dahsyat. Ledakan-ledakan serta getaran-getaran dahsyat yang ditimbulkan oleh kedua pendekar sakti itu kini membuat goa yang berada di dalam perut Gunung Lawu itu berkali-kali bergoncang-goncang dengan guncangan gempa yang teramat besar. Akibatnya, kawah di perut gunung tersebut kini semakin bergolak dengan hebat. Apalagi tanggul-tanggul yang dibuat untuk menahan aliran sungai kawah kini menjadi rusak dan jebol. Melihat Suratibo nampak terdesak, Retno Jumini dan juga 7 orang mantan Algojo Naga Hitam kini segera datang untuk menerjang Sang Nogo Antoko. Jangan diserang, teriak Suratibo memperingatkan mereka, namun kini ia sudah terlambat. Sang Nogo Antoko pun kini menghempaskan kedua tangannya ke depan. Gelombang angin yang disertai bunga es dan embun yang teramat dingin serta sangat dahsyat datang menyambar. Laksana daun-daun kering, ketujuh mantan Algojo Naga Hitam dan juga Retno Jumini kini tiba-tiba terpelanting jatuh ke belakang hingga beberapa tombak. Retno Jumini muntah darah dan segera mengalirkan tenaga dalam ke dadanya, lalu mengatur jalan nafasnya sambil menggigil kedinginan. Sekujur tubuh dan pakaiannya kini menjadi basah kuyup oleh keringat. 7 wanita lainnya kini telah melingkar tewas di atas tanah. Nyai Gonto Arum pun segera melakukan pertolongan pertama pada Retno Jumini. Dengan menggeram dengan marah, Suratibo pun segera melompat menerjang Sang Nogo Antoko dengan mengerahkan Aji Liman Sewu yang membuatnya kini mempunyai tenaga yang sedahsyat seekor gajah. Namun dengan sikap, Sang Nogo Antoko menghantamkan tangan kanannya ke depan hingga memampasi angin pukulan Aji Liman Sewu milik Suratibo. Apakah tidak ada ilmu pukulanmu yang lebih berguna? Ejek Sang Nogo Antoko. Dan dengan sekali kebutan lengan jubah hitamnya, maka buyarlah serangan dari Suratibo yang terkenal amat dahsyat itu. Hebat sekali iblis ini, rutuk Suratibo. Dengan diiringi oleh satu bentakan nyaring, ia pun kemudian menyerang ke depan. Tubuhnya kini hanya merupakan bayang-bayang. 2 gelombang angin pukulan kini datang melanda Sang Nogo Antoko. Dalam aji pukulan lebur saketi yang telah ia dapatkan dari almarhum Ki Wirojoyo, lidah api besar yang disertai gelombang angin panas kini datang menderu-deru mengibarkan jubah hitam si topeng naga itu. Tetapi wanita jahat yang teramat sakti ini malah kian bengis tertawa.
Dua tangan si topeng naga hitam itu kemudian memukul ke depan. Dua lari sinar hitam yang teramat dingin dengan disertai pusaran angin topan yang juga teramat dingin kini datang menggebu memapasi pukulan lebur saketi milik Suratipa. Suratipa meraung. Tubuhnya kini mental hampir 4 tombak ke belakang. Pakaiannya robek hampir di setiap bagian, sedang dari hidung dan sela bibirnya kini terlihat darah yang keluar. Tak ayal lagi, Suratipa segera mengalirkan tenaga dalam kedadanya yang berdengut-denut sakit. Matanya kini berubah menjadi beringas dan galak. Dan sewaktu sang Naga Antaka datang mendekat dengan tertawa, Tumenggung Suratipa segera menyambutnya dengan aji pukulan Raja Songgolangit yang menjadi pukulan pamungkas dari gurunya, yaitu Kiai Suryo Ngalam. Pukulan aji Raja Songgolangit yang tersohor, seru sang Naga Antaka. Inilah yang kutunggu, Tuan Tumenggung. Tangan sang Naga Antaka kemudian bergerak membuat lingkaran. Kemudian laksana kilat dihantamkan pukulan itu ke depan. Dan kini terdengarlah suara yang bergemuruh dengan dahsyat laksana guntur. Satu sinar hitam yang besar yang disertai gelombang angin hitam dan embun dari bunga-bunga es kini bergerak berputar dan bergulung-gulung lalu menghantam ke depan laksana topan prahara. Sinar biru yang gelap yang disertai angin topan prahara yang teramat dingin yang merupakan pukulan dari aji Raja Songgolangit yang telah dilepaskan oleh Suratipa kini tidak berdaya dan terbuntal dalam gelungan-gelungan sinar dan juga angin hitam dari pukulan lawannya itu. Dalam sekejap saja, gulungan-gulungan sinar yang berbandar itu kemudian melesat kembali menyerang Suratipa. Sekaligus serangan itu bersama angin dari pukulan lawannya, dan itulah aji pukulan Halimon Pati Sukmo yang telah dilepaskan oleh sang Naga Antaka. Suratipa mengeluh dalam hatinya. Tangan kanannya kini bergerak hebat dan selari sinar biru yang laksana halilintar yang disertai angin yang memancarkan hawa panas kini menyilaukan mata. Satu ledakan yang luar biasa keras kini terdengar. Suara letusan tersebut sangat dahsyat dan menimbulkan gempa bumi sehingga semua orang yang berada di sana merasakan dunia laksana mau kiamat. Akibat kawah di dalam perut gunung itu semakin bergejolak dengan dahsyatnya, seakan-akan kini mulut puncak gunung itu seakan-akan mau memuntahkannya. Sang Naga Antaka kini terkejut, jantungnya berdenyut sakit, sedang kedua lututnya kini agak tertekuk. Ketika ia memandang ke depan, telah dilihatnya kini Tumenggung itu berdiri dengan tubuh yang bergetar, muka yang pucat pasi, dan sepasang mata yang tertutup. Sedang di tangan kanannya tergenggam pula sebilah keris panjang yang berluk 7 yang memancarkan cahaya biru dan hawa yang amat panas. Suaranya pun kini terdengar bagaikan ribuan setan yang mengaum bersamaan. Terkesiaplah kini sang Naga Antaka melihat kehebatan senjata dari lawannya itu. Sebilah keris yang kini tengah dipegang oleh Suratipa adalah keris pusaka Kiai Guntur Geni yang merupakan pusaka wasiat dari Kiai Suryo Ngalam. Aji pukulan Halimon Pati Sukmo yang telah dilepaskan oleh Naga Antaka adalah pukulan paling hebat dan ganas yang pernah dimilikinya. Selama ratusan tahun memiliki ilmu pukulan itu, tidak satupun lawan sakti mandraguna yang sanggup menghadapinya. Namun, kini seorang lawan yang berusia ratusan tahun lebih muda darinya dengan keris pusaka Kiai Guntur Geni telah berhasil memusnahkan pukulan itu. Kedua mata Suratipa kini terbuka perlahan-lahan. Satu serengai maut kini tersungging di bibir sang Tumenggung. Para sang Tumenggung yang selama ini selalu nampak tenang dan kalem kini berubah menjadi bengis dan menggigitkan. Sinar matanya
kini laksana menembus tembok-tembok baja. Nogo Antoko, kalau hari ini aku tidak sanggup memisahkan nyawamu dari ragamu, biarlah aku tewas di sini dan menjadi tumbal di negeri terkutukmu ini. Sebenarnya Tumenggung muda ini sudah terluka dalam, tetapi begitu keris pusaka Kiai Guntur Geni berada di tangannya, satu aliran sejuk keluar dari deter keris itu dan memberi kekuatan baru kepadanya, meskipun luka di dalam yang telah dideritanya tidak bisa dikatakan sembuh. Keluarkan semua ilmu simpananmu. Kalau kau punya 10 senjata pusaka, cabut sekaligus agar kau tidak mati penasaran. Jika Nogo Antoko menginginkan nyawa seseorang, pasti nyawa itu akan didapatkannya. Tidak peduli apakah kau punya 3 kepala dan 6 tangan. Manusia sombong, kalaupun aku harus mati di tanganmu, tetapi kejahatanmu tidak akan sanggup untuk menumbangkan kebenaran. Jangan mengigau di malam yang panas ini, Surodipo. Malam ini, meskipun Gunung Lawu ini akan meletus, tetapi akan aku pastikan Mataram akan kehilangan satu tumenggung andalannya. Satu lagi laki-laki durjana akan hilang dari dunia ini selamanya. Sang Nogo Antoko kemudian menggembor semacam kerbau yang marah. Tubuhnya kini tiba-tiba lenyap dan tahu-tahu 12 serangan telah menyerbu pada Surodipo. Yang diserang pun kini juga tidak tinggal diam. Begitu keris pusaka Kiai Guntur Geni berkiblat memancarkan cahaya biru tua yang menggigitkan, maka suara-suara yang menderu laksana bagaikan suara ribuan geraman setan yang memekakkan telinga kini datang dari keris itu. Sedang dari mulut sang pendekar membentak suara bentakan yang amat keras hingga menusuk-nusuk gendang telinga mereka. Kejut sang Nogo Antoko bukan alang kepalang. Sabetan angin panas dari keris itu tidak sanggup diterobos oleh pukulan-pukulan yang dilancarkannya. Sebaliknya, angin dari keris itu memberikan mata dan kulitnya. Ditambah lagi oleh suara-suara yang mengaum seperti ribuan setan yang memekakkan telinga, kini telah membuat gerakan-gerakannya menjadi kacau balau. Dengan penasaran dan kalap dalam jarak yang sedekat itu, iblis berjubah hitam itu melepaskan aji pukulan Halimun Pati Sukmo. Namun dengan cepat ia menarik kembali tangan kanannya karena sabetan keris yang berluk 7 itu telah dilancarkan oleh Surodipo bersamaan dengan pukulan-pukulan yang dilancarkan oleh Nogo Antoko. Sabetan dari ujung keris Kiai Guntur Geni hampir saja membuat tangan Nogo Antoko menjadi terluka. Telah 2 kali sang Nogo Antoko mengganti ilmunya, namun tetap saja ia dapat didesak oleh Surodipo. Tubuhnya kini telah bermandi keringat dingin. Tiba-tiba dengan licik, manusia yang berhati iblis ini menyelundup ke belakang tubuh sang Elang Mataram, dan dari belakang inilah ia melancarkan satu serangan maut yang amat ganas. Namun Surodipo sudah tahu terlebih dahulu karena ia merasakan datangnya angin serangan yang dingin di punggungnya. Dengan melancarkan aji pukulan lebur saketi, Surodipo membalikkan badannya dan kemudian menerjang lawannya. Lidah api yang disertai topan prahara yang teramat panas dari pukulan Tumenggung Surodipo kini menerjang dahsyat seolah deburan ombak di samudra yang ganas. Sang Nogo Antoko tidak mengira lawannya itu akan mengetahui posisinya dan bisa menyerang secepat itu. Dengan gugup ia mengelak. Pukulan Surodipo kini lewat di sampingnya dan sebongkah batu karang kini hancur luluh lantak terkena pukulan dahsyat dari Surodipo. Gunung Lawu pun kini semakin bergejolak dengan hebat karena terkena pukulan itu. Surodipo pun kini meneruskan cecarannya pada sang Nogo Antoko dengan tusukan-tusukan kerisnya yang laksana curah hujan. Kaki kirinya kini membabat ke pinggang lawannya itu. Sang Nogo Antoko masih bisa berkelit
Namun serangan yang lebih ganas tidak dapat dihindarkan, yaitu serangan dari keris yang laksanaan panah kini melesat menyambar ke arah dadanya. Sang Nogo Antoko berusaha untuk menghindar dengan cara melempar tubuhnya ke samping. Namun keris Suratipo berhasil menyerempet dada sang Nogo Antoko. Belum habis keterkejutannya, kembali keris Kiai Guntur Geni kini berkiblat menyerang dirinya. Dan kali ini keris pusaka yang teramat ampuh tersebut berhasil membeset bahu kiri sang Nogo Antoko. Wanita kejam yang berhati iblis ini kini meraung dengan hebat. Ia buru-buru mengalirkan seluruh tenaga dalamnya ke bagian tubuh yang telah terluka, lalu menotok bahu dan dadanya demi menahan laju racun warangan dari keris Suratipo yang akan menjalar secara cepat ke jantungnya. Ia pun kemudian melompat berlari kabur meninggalkan Suratipo. Andai kata orang biasa yang kulitnya tergores sedikit saja oleh keris pusaka Kiai Guntur Geni, pastilah orang tersebut akan langsung tewas seketika itu juga. Itulah mengapa Suratipo pantang untuk mengeluarkan keris pusakanya itu dari warongkonya, sebab sekali dihunus dari warongkonya harus ada satu nyawa yang akan melayang oleh keris Kiai Guntur Geni. Namun sang Nogo Antoko sungguh sangat luar biasa. Ia sudah terkena 2 kali sabetan keris pusaka itu, namun ia masih tetap juga bisa bertahan dan malah masih bisa bergerak cepat untuk melarikan diri. Suratipo tidak berniat untuk langsung mengejarnya karena selain ia sudah mengetahui identitas asli sang Nogo Antoko, ia juga telah terluka dalam sangat parah. Suratipo pun kini langsung duduk bersila untuk mengatur nafasnya. Dengan cepat, ia menelan 2 butir pil pemberian Nyai Gonto Arum, lalu ia menyalurkan tenaga dalamnya dan juga hawa sakti dari keris pusakanya ke seluruh bagian tubuhnya. Beberapa saat kemudian, ketika sakit di tubuhnya dirasa sudah berkurang, ia pun kemudian bangkit dan menyarungkan keris pusakanya. Suratipo lalu menghampiri Retno Jumini yang sedang ditolong oleh tabib Nyai Gonto Arum karena lukanya teramat parah. Selain ia juga sudah lama terkena luka dalam akibat terkena pukulan Halimon Pati Sukmo milik sang Nogo Antoko. "Bagaimana keadaannya, Nyai?" tanya Suratipo dengan penuh rasa khawatir. Nyai Gonto Arum menggelengkan kepalanya dengan lemas. "Tidak baik. Kita harus segera membawanya keluar dari tempat yang terkutuk ini. Barangkali sang Nogo Antoko mempunyai obat penangkalnya." Suratipo mengangguk lemas. Kemudian ia membebaskan Suronoto dan Wiryo Pranoto dari belenggu rantainya dengan Ajiliman Sewu, sehingga rantai yang membelenggu 2 lurah mida itu hancur berantakan. "Wiryo, Suro, kalian bebaskan para tawanan itu, lalu bawa mereka pergi meninggalkan tempat ini," perintah Suratipo sambil memapah Retno Jumini. Ia dan Nyai Gonto Arum pun kini memapah Retno Jumini untuk meninggalkan tempat itu melalui jalur yang tadi dipakai oleh sang Nogo Antoko untuk kabur. Beruntung mereka bisa melihat ceceran darah dari luka sang Nogo Antoko, sehingga mereka bisa mengikuti jejaknya kemana iblis itu telah melarikan diri. Wiryo Pranoto dan Suronoto kemudian langsung mengambil kunci-kunci gembok dari rantai-rantai yang membelenggu semua pemuda yang ada di sana. Mereka sibuk untuk membebaskan para pemuda itu dari belenggu-belenggu rantainya. Para pemuda yang sudah berhasil dilepaskan belenggu rantainya pun ikut membantu Wiryo Pranoto dan Suronoto untuk membebaskan para pemuda lainnya yang masih terbelenggu. Setelah berhasil, mereka pun semua berlari mengikuti Suratipo melewati jalur yang tadi telah dipakai kabur oleh sang Nogo Antoko. Gunung Lawu kini semakin bergejolak dengan dahsyat. Dan ketika satu petir raksasa tiba-tiba datang menyambar puncak gunung tersebut, gunung yang sangat angker itu pun kemudian meletus. Ia kemudian menumpahkan segala isi perutnya
hingga membuat seantero negeri Nogosari langsung dihujani abu disertai oleh kerikil-kerikil bagaikan dimuntahkan langsung dari perut gunung. Sementara itu, di ruang balai pengadapan agung Keraton Nogosari, Nyai Kandeli nampak sedang menunggu seseorang dengan sangat resah sembari berjalan mondar-mandir. Hatinya amat gelisah dan ketakutan ketika mengetahui Gunung Lawu yang terdapat di dekat kota Raja Nogosari kini telah meletus dengan dahsyatnya. Para prajurit dan dayang-dayang keraton pun kini menjadi panik ketika melihat muntahan lahar yang disertai wedus gembel kini membubung tinggi ke angkasa yang telah dimuntahkan oleh Gunung Lawu seiring dengan datangnya hujan abu dan kerikil. Angin badai yang teramat panas dan berbau belerang pun kini terus bertiup dengan dahsyatnya. Gempa bumi terus menggoncang-goncangkan negeri Nogosari tersebut. Namun, Nyai Kandeli tidak beranjak dari tempat berdirinya di dekat kursi singgasana sang ratu. Ia terus gelisah menanti kedatangan seseorang. Tiba-tiba, telinganya yang sangat tajam menangkap suara derap kaki yang sedang berlari menuju ke dalam ruangan tersebut, di antara suara gemuruh dan juga keributan di dalam keraton. Akhirnya dia datang. Tetapi alangkah terkejutnya ketika pintu ruangan itu ditendang hingga jebol dari luar, masuklah sang Nogo Antoko yang sudah membuka topeng naganya, namun wajahnya masih tertutupi oleh rambutnya yang panjang. Ternyata jalan rahasia dari gua itu bisa langsung tembus ke halaman belakang Keraton Nogosari. Sang Nogo Antoko yang telah terluka parah di bahu dan dadanya karena terkena sabetan keris Kiai Guntur Geni, sehingga kini ia terus mengucurkan darah yang berwarna hitam. Dengan berjalan sempoyongan sambil mengerang-erang kesakitan, sang Nogo Antoko datang menghampiri Nyai Kandeli. Ratuku, kau terluka sangat parah. Siapa yang telah tega melakukan ini padamu? Seru Nyai Kandeli dengan histeris. Saat itulah masuk Surodipo bersama dengan Nyai Gondo Arum dan Ratno Jumini yang sedang terluka parah. Ia kemudian diikuti oleh Wiryo Pranoto dan Suronoto. Nyai Kandeli pun langsung melihat Surodipo dengan tatapan mata yang tajam. Sekejap kemudian, sang Nogo Antoko kemudian bangun dari pangkuan Nyai Kandeli. Ia pun kemudian menyibakkan rambutnya dan dengan tatapan mata yang tajam penuh dendam, ia menggeram pada Tumenggung Surodipo. Kau Surodipo dari Mataram. Surodipo tersenyum culas pada sang Nogo Antoko yang wajahnya kini tidak lagi ditutupi oleh topeng naga yang berwarna hitam. Aku memang sudah curiga padamu, Nyai Ratu. Aroma tubuhmu yang selalu menebarkan harum kembang kenongo dan juga dupo cendono wangi, serta suaramu saat berbicara, meskipun kau menyamarkannya dengan tenaga dalam, itu semua tidak bisa mengelabuiku. Untuk apa kau lakukan semua ini? Kau sudah menjadi pemimpin di negeri ini. Mengapa kau masih melakukan semua ini, Nyai Ratu? Karena jika dia melakukannya dengan terang-terangan untuk memperbudak atau membunuh para pemuda yang diculik dari dunia luar Nogosari, rakyat dan para sesepuh negeri ini akan menentangnya. Sebab bagaimanapun mereka membutuhkan kaum laki-laki dan menghormatinya sebagai makhluk pemberi benih. Sedangkan para wanita adalah penerima benih untuk kemudian membuahinya. Itu sudah menjadi hukum dari para leluhur semenjak masih menghuni dunia manusia di Lotoyong sampai kini menghuni negeri Nogosari ini. Kalau ia nekat membantai kaum laki-laki dari dunia manusia, bisa-bisa rakyat bersama dengan para sesepuh semuanya akan memberontak dan juga menggulingkan Ratu Sri Maheswari dari tatanya.
urai Nyai Gonto Arum yang menjawab pertanyaan dari Surodipo. Sambil meringis menahan sakit di dadanya, Ratu Sri Maheswari menggeram marah. Dengan penuh kebencian dan dendam, ia pun kemudian menggeram. Kalian kaum laki-laki merupakan makhluk yang serakah. Kalian mau menang sendiri. Karena lukanya semakin parah sebab racun dari keris Surodipo sudah mulai menjalar ke pembuluh darahnya, Sri Maheswari kini sempoyongan dan nyaris jatuh kalau tidak segera ditangkap oleh Nyai Kantili. Sang patih pun kemudian mendudukkan sang ratu di kursi singgasananya. Dari atas kursinya, sang ratu menatap Surodipo dengan tatapan yang penuh dendam. Kemudian angannya menerobos ke peristiwa ratusan tahun silam ketika ia masih berada di negeri Mojopahit pada masa pemerintahan Sri Joyonegoro. Ketika aku masih berada di Mojopahit, hidupku sangat menderita. Aku tidak pernah merasakan kasih sayang dari Ramaku. Ia tidak pernah mempedulikan kehadiranku. Ia hanya tahu rasanya bersenang-senang dengan para selirnya, bahkan dengan para pelacur. Ramaku menawarkan tubuhku kepada Prabu Joyonegoro yang mata keranjang. Padahal saat itu aku masih kecil. Dan itu semua ia lakukan hanya demi harta dan juga kenaikan jabatan. Selama bertahun-tahun aku tumbuh dalam kegelapan dan juga kepahitan. Karena begitu dewasa, aku akan segera diboyong ke istana Kapopongan untuk menjadi wanita penghibur dari Raja Mesum itu. Surodipo dan yang lainnya kini terdiam mendengar kisah pilu dari Sri Maheswari. Mereka kini sedikit bersimpati pada kelamnya hidup Sri Maheswari, meskipun mereka tetap tidak bisa membenarkan semua tindakan sang ratu.